nggak ada yang perlu aku tanyakan. Ya udah aja. Kamu manis kok. Kapan kamu Ya murtad? sudah, kalau ngapain aku nyembah manusia berkelamin yang ada aja kau? Ya ampun, nggak ada kok. Kapan kamu Enggak, murtad? aku kalau mau nyembah laki-laki mending ku sembah Om iPhone itu loh. Seandainya aku pun mau menyembah laki-laki, lebih baik aku menjilat kakinya Om iPhone itu ketimbang harus menyembah Tuhanmu, Dek. Ya omongnya pelan-pelan aja loh. Ya minimal kalau Om iPhone itu ingin sekali menyembah kepada manusia, aku akan pilih menyembah kakinya Om iPhone. Enggak, gini aja gini aja maksudku, niat baikku ya. Udahlah. Kapan Indonesia maju kalau gini-gini orang Indonesia aslinya? Justru saya ingin ini bukti kalau Indonesia itu sudah maju. Dengan teknologi kita bisa membuktikan. Dengan What? agama orang Indonesia itu udah bisa maju? kembali kepada jalan. Kapan? Loh, apa sih? Bukti nyatanya Uni, kamu dengar? Ya nggak maju itu tuh di itu tuh ada KKB itu. Itu di tempat-tempat ada KKB itu nggak maju-maju tuh, Darlan. Bah kepada Tuhanmu, aku lebih baik sujud kepada suami aku nanti, Enggak, Darlan. aku masih fokus katamu tadi, Uni. Mending aku Apa? sembah si Om iPhone. Kalau Oh iya, Om iPhone kan ya dikasih kalau aku. seandainya Gini aja, harus gini. menyembah manusia, lebih baik Gini aja. aku menyembah kepada Om iPhone ketimbang menyembah kepada Tuhan Anda yang Iya, tidak, yang itu- berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Om iPhone mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia bisa Aku nyetir juga mampu seperti mobil, Om iPhone. dia bisa Mesti aku jalan-jalan. nggak sampai ke Arab sana. Aku Oh mesti nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Darlan, kalau mau buka mic, tinggal buka mic aja, Darlan. Repot kali si Darlan ini. Silakan kamu bertanya saja, Darlan. Enggak, aku enggak ada yang perlu aku tanyakan. Ya udah aja. Kamu manis kok. Kapan kamu Ya murtad? sudah, kalau ngapain aku nyembah manusia berkelamin yang ada aja kau? Ya ampun, enggak ada kok. Kapan kamu Enggak, murtad? aku kalau mau nyembah laki-laki mending ku sembah Om iPhone itu loh. Seandainya aku pun mau menyembah laki-laki, lebih baik aku menjilat kakinya Om iPhone itu ketimbang harus menyembah Tuhanmu, Dek. Ya omongnya pelan-pelan aja loh. Ya minimal kalau Om iPhone itu dia masih hidup, masih ada di dunia. Nah, kalaupun aku cium kakinya, ya aku malah berpahala. Apalagi kalau aku sempat dihalalkan sama Om iPhone.
Nah, kalau aku menyembah Tuhanmu, keuntungannya apa bagiku? Aku kalau mencium kaki Om iPhone dikasih iPhone, dikasih tempat tinggal, dikasih uang jajan per bulannya. Nah, kalau aku menyembah Tuhan Anda, aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Dek. Jadi aku nggak mungkin, kalaupun aku hilang akalku dan teringin sekali menyembah kepada manusia, aku akan pilih menyembah kakinya Om iPhone. Enggak, gini aja maksudku, niat baikku ya. Udahlah, kapan Indonesia maju kalau gini-gini orang Indonesia aslinya? Justru saya ingin ini bukti kalau Indonesia itu sudah maju. Dengan teknologi kita bisa membuktikan. Dengan agama orang Indonesia itu udah bisa maju. kembali kepada jalan. Loh, Apa sih? bukti nyatanya Uni, kamu dengar? Yang nggak maju itu tuh di itu tuh ada KKB itu. Itu di tempat-tempat ada KKB itu nggak maju-maju tuh, Darlan. Iya, beda lagi urusan KKB. Iya, Itu bukan di situ urusan mayoritasnya kita. apa? Mayoritasnya apa di situ? Enggak, gini aja. Maksudku gini. Itu Amerika Latin tuh. Amerika Latin tuh mayoritas Katolik. Penjahat. Ya, jadi gini aja lah. Aku nggak bapak-bapak agama lah di Penjahat sini. kartel-kartelnya di situ ya. Kartel-kartelnya. Kartel-kartelnya di sana. Gitu loh, Darlan. Terima kasih tawarannya untuk menyembah kepada manusia yang berkelamin laki-laki berambut panjang, tapi aku tidak tertarik menyembah manusia. Rasulullah berkata, seandainya aku diizinkan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Daripada aku misalkannya menyembah kepada Tuhanmu, aku lebih baik sujud kepada suami aku nanti, Enggak, Darlan. aku masih fokus katamu tadi, Uni. Mending aku sembah si Om iPhone. Kalau Oh iya, Om iPhone kan ya kalau dikasih iPhone. seandainya Gini harus aja, gini. menyembah manusia, lebih baik aku menyembah kepada Om iPhone ketimbang menyembah kepada Tuhan Anda yang Iya, yang itu, berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Om iPhone mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia bisa Aku nyetir juga mampu seperti mobil, Om iPhone. dia bisa Mesti jalan-jalan. aku sampai ke Arab sana. Aku Oh nggak bisa, kau nggak bisa mengalahkan. Maaf, kau nggak bisa mengalahkan Om iPhone. Soalnya kau berkulub. Om iPhone udah sunat. Maaf ya. Iya, emang Jauh aku nggak kali, bisa lah. jauh kali deh. Om iPhone sholat. Om iPhone sholat deh. Tiap hari bersuci Om iPhone. Kau jangankan jangankan kau berwudu deh. Cebok aja jangan-jangan nggak pernah deh. Maaf ya Dek ya. Bunda Gembala tidak tertarik dengan laki-laki yang nggak pernah cebok dan mandi. Benar, aku juga orangnya susah. Kalau Om iPhone jangankan Om iPhone ini bersiwak, dia bersiwak, berwudu, itulah kamu suka wangi, kesurupan loh. ganteng, Iya, dengar dulu, manis, makanya perkasa, kaya. Nah, hipernya udah Maaf ya, maaf banget jangan tawarkan dirimu ya, nggak bisa. Maaf ya, aku nggak ngerendahin laki-laki loh ya. Maksudnya aku nggak ngerendahin kamu, tapi kalau kamu dibandingkan Om iPhone, mohon maaf nggak bisa. Baina sama wasumur ya, seperti sumur dan langit gitu. Entar loh nih yang dibahas Kristen mulu. Enggak. Kamu kenalan sama Om iPhone. Om iPhone dia mau kenalan Om. Kalau Kristen bahas Islam, ngapa takut bahas sama umat Indonesia, orang Indonesia? Ngapa Islam? Ngapa Katolik, Kristen? Apa sih? Enggak, aku mau. Pertanyaannya nggak ngerti. Apa pertanyaannya, Darlan? Coba diulangi pertanyaannya, Darlan. Aku ada pertanyaan. Maksudnya gini loh, maksud aku tadi ini. Janganlah minum cap tikus naik ke atas, Dekku. Aduh, enggak juga. Coba lah, sadar dulu. Minum air putih dulu biar sadar dulu. Udah. Gimana coba? Kalau ngomong tuh yang jelas. Maksud aku gini tadi. Jika Indonesia masih bahas soal agama itu kan tentang. Oh, berarti agama itu nggak perlu dibahas. Berarti agamamu kau tepiskan dari dunia ini. Nggak penting Ya, agama. bukan hanya kalian gitu. Pokoknya setiap orang, mau orang Katolik. Contohnya aku kan berapa aliran, orang Kristen. Islam kan juga ada 2 aliran ya. Nggak ngerti pertanyaannya. Coba cari pertanyaannya bagus dulu ya. Nggak ngerti. Udah nanti aku sapa dulu tamu yang lainnya. Dek, cari pertanyaan yang bagus dulu. Halo Dewi Sibolga, agamanya apa? Assalamualaikum nih. Ya, agamanya Bang? Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih. Uni ini apa ini sebenarnya ini? Dakwah atau ceram apa?
Saya diskusi lintas agama di mana saya menjawab pertanyaan ada dari Ustadz Dery saudara-saudara di bawah. muslim. Ustadz Dery di Dan bawah. ya, assalamualaikum Ustadz Dery. Diam dulu bentar. Saya jawab dulu ya. Ya. Saya menjawab pertanyaan orang-orang non muslim Ya. dan saya di sini mempertanyakan pertanyaan juga kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena saya pendiskusi lintas agama. Dan Anda kenapa bertanya itu kepada saya? Ini room diskusi lintas agama. Apa alasan Anda bertanya itu kepada saya? Uni Aduh, ini Ustadz Dery. apa? Udah, Mengajak atau udah. gimana? Diam. Ustadz Dery dulu. Diam dulu. Assalamualaikum Ustadz Dery. Alhamdulillah, Masya Allah. Halo nih. Sebentar Bang Dewi Sibolga ya. Ini ada Ustadz Dery Sulaiman. Kita mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Dery. Gimana nih Masya dakwah? Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, Ustaz. Bagaimana nih? Alhamdulillah sehat bana Ustadz. Udah Ustadz mbak kabarnya. Mantap. Orang-orang masuk Islam. Bisiko. Kalau dihitung-hitung itu di API itu ada beberapa orang yang bisa dihitung. Cuman kita nggak bisa hitung semua karena memang mualaf di TikTok itu alhamdulillah hampir setiap hari gitu. Dewi Sibolga sebentar ya, sabar dulu ya. Hargai diri Anda dan hargai orang lain juga di sini ya. Iya, Saya izinkan Masya Anda Allah. bicara tapi nanti. Semoga Jadi- dikasih hidayah ya. Amin Ustadz Dery. Di sini insya Allah kami, saya Yonatan Nandar dan istilahnya kami bisa dikatakan, kenapa kami menamakan diri kami apologet, dari kata apologia artinya adalah orang yang berbantah-bantahan terkait tentang keyakinan, dimana kalau mereka menuduh sesuatu kepada agama kita, kami bantah dan kami luruskan, dan kami sebaliknya pun mengkomparasi, bertanya balik. Makanya kami menyebut kami sebagai apologet dari kata apologia. Nah, kami ini membuka diskusi ini sebenarnya niatnya adalah meluruskan kesalahpahaman dari saudara kita non muslim yang juga buka komal atau room, lalu mereka memframing agama kita dengan diksi-diksi mereka yang tanpa ilmu, lalu kami membukanya supaya mereka bertanya kepada kami tentang agama Islam dulu. Namun ternyata yang naik ke komal-komal kami juga tidak sedikit yang niatnya itu bukan hanya bertanya serius, tapi kadang bertanya untuk menyerang. Nah, kami juga mampu mengkomparasinya Ustadz. Seperti itu metode yang kami lakukan. Masya Allah, semoga Allah bantu, Allah mudahkan semua niat lainnya. Cuman Amin, itu ya aja Allah. kalau aku Amin. ingatkan kepada semua teman-teman apologet, kita jaga adab, jaga lisan, dan Siap, kata-kata, jangan terpancing. Kalau ada orang-orang yang Siap, bertanya insya Allah. tanpa ilmu, balas dengan ilmu. Kalau nggak abaikan, karena gini, menceritakan keindahan kepada orang buta itu sia-sia. Ya, kita Betul, Ustaz. tugas majelis Insya ini itu Allah. mengobati mata orang biar dia bisa ngelihat sendiri. Ya, susah memaksakan, apalagi kita kan nggak tahu nih tingkatan intelektual orang, pengalaman orang, Iya. iman orang, dan ya kita nggak tahu yang kita hadapi di lawan bicara ini umurnya berapa. Kadang-kadang dia nggak buka kamera kan. Nah, kadang dia orang tua, Iya, kadang-kadang betul. dia orang menyamar, orang pura-pura bodoh ada juga. Jadi hati-hati. Iya. Jadi kadang-kadang potong-potong Siap, video Ustadz, itu siap. ya. Ustadz Pokoknya mau tanya. Siap. ya, Ustadz mau tanya Ustadz, Hmm. banyak yang nanya ini, Willy Salim bener Ustadz udah dimualafkan? Ya, insya Allah doakan lah ya. Dia lagi belajar Amin. bang, lagi belajar. Setiap hari belajar Amin. ngaji, belajar baca Al-Fatihah, belajar doa-doa, belajar semua tentang agama. Kalau aku tuh nggak pernah nyari-nyari orang non Muslim ya. Mereka yang datang, semua orang yang bersyahadat sama aku tuh mereka yang mengundang aku, mereka yang datangi aku, mereka yang bertanya. Aku sangat maaf ya, mungkin aku dengan teman-teman apologet tuh berbeda ilmu, berbeda teori, berbeda strategi dakwah. Kita bagi-bagi tugas. Kalau aku memang berapa kali diundang di acara-acara debat-debat itu, aku nggak mau datang karena ilmuku bukan di sini gitu. Aku bukan ahli untuk perbandingan agama. Metodenya Jadi kalau aku beda tuh, Ustadz ya. jadi ya kita bagi-bagi tugas. Kalau aku tuh kalau ada orang datang, aku datang. Dan aku pun nggak pernah nanya agamamu apa, agama siapa orang. Ataupun kalau ketika ada orang datang sama aku ngobrol, terus kalau aku lihat dia ada rasa suka di matanya, itu mata itu nggak pernah berdusta. Karena siapa yang berminat, siapa yang tidak kan. Terus aku ajak. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu aja. Aku cuma ngajak masuk Islam. Ya kadang-kadang pernah aku bilang, bang masuk Islam ya. Terus dia bilang, ayo. Terus dia tanya kenapa mau bang, kan diajak katanya gitu. Gitu aja kan diajak.
Jadi sebetulnya informasi tentang Islam itu sudah terbuka, ada ChatGPT, ada AI, semuanya ada, kitab-kitab di mana-mana dijual belikan, azan 5 waktu terdengar hari-hari berkumandang. Jadi kalau orang sekarang nggak tahu tentang Islam itu dia kadang-kadang dia pura-pura nggak tahu aja, padahal mereka tahu. Cuman ada beberapa hidayah itu kan Allah yang menggerakkan hati ya. Ada orang yang sudah mengetahui hati kecilnya itu membenarkan Islam, tapi egonya menolak, membantah. Kadang-kadang takut apa kata orang. Sama ya, dulu ketika Rasulullah berdakwah ke paman-pamannya kan, sebetulnya paman-paman Nabi itu membenarkan Islam kan. Cuman apa kata Abu Talib sebelum wafatnya, dikatakan aku tidak takut dikatakan pengecut sama orang-orang Quraisy, pasti aku sudah senangkan hatimu wahai Muhammad dengan mengikutimu. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak menerima Islam itu rata-rata dia cuma mikirkan apa kata orang, apa kata mamaku, apa kata bapakku, apa kata teman-temanku, apa kata tetanggaku, apa kata netizen. Sebetulnya itu aja sebetulnya dipikirkan. Banyak sekali orang-orang yang mengakui kebenaran Islam tapi dia menolak itu pura-pura, itu kenapa? Karena takut apa kata orang. Jadi kalau seandainya ego ini diletakkan, ya maaf ya, kita duduk bersama di majelis ini dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, bukan pengen menang tapi kita mencari kebenaran, semua insya Allah dapat hidayah. Saya yakin semua orang-orang baik itu akan Allah beri hidayah, jadi orang Islam semua. Saya yakin, karena sebetulnya agama itu ya dari awal, dari Nabi Adam sampai terakhir itu cuma Islam. Agama Nabi Isa juga Islam, agama Nabi Ibrahim juga Islam, agama Nabi Musa juga Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku datang bukan merubah syariat yang sudah ada, tapi menyempurnakan. Aku ibarat batu bata terakhir yang menyempurnakan sebuah bangunan. Jadi kan tidak ada yang berbeda. Maksudnya ketika orang dia memutuskan memeluk Islam, dia masih memiliki Yesus, dia masih memiliki Ibunda Maria, dia masih memiliki Solomon, David, semuanya yang ada di kitab-kitab masih ada. Jadi ayolah, kalau mau duduk diskusi. Kalau diskusi itu tidak ada urat leher yang keluar, tidak ada teriakan, tidak ada kebencian. Kalaupun nanti ujung-ujungnya ya, kalau ujung-ujungnya tidak ada sepaham, ya lakum dinukum waliyadin, you go your way, I go my way. Seperti itu. Makanya di dalam majelis ini tolong jangan ada yang saling menghina agama siapapun juga. Insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah ya, ada yang mau masuk Islam kan di sini? Ayo aku tuntut syahadatnya mumpung rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, izin tanya Ustaz. Apa bang? Ustaz bila lagi Ustaz datang ke tempatku Ustaz di Sabah. Hari itu kan Ustaz datang buat ceramah. Oh Sabah ya, sama betul bang, betul, Masya Allah, Masya Allah. Ya aku diundang sama Dato' Arifin bang di Kike ya, Kota Kinabalu ya. Oke, oh sama Dato' Arifin, Masya Allah, luar biasa. Terus lah Ustaz ketawa. Iya bang, Tawaf juga pernah, ke Darat Lahat juga pernah. Tahu saya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi mungkin sedikit kepada Ustadz saya sampaikan sedikit. Saya 6 tahun Ustadz berkecimpung di dunia dialog lintas agama, baik di YouTube maupun di TikTok. Dan saya yang pertama sekali membuka forum diskusi lintas agama di TikTok. Saya sebenarnya itu tidak tertarik mereka menjelaskan banyak hal, karena saya bilang kalau kalian awam, kalian bertanya saja tentang agama saya. Nah, tapi kan Ustaz tahu kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang iseng di TikTok ini. Mereka beragama berbeda dengan kita, tapi naik bukan untuk bertanya, tapi untuk, bentar Bang Wan ya, saya mute soalnya ada noise Bang Wan. Tapi mereka bukan naik untuk serius bertanya, terkadang untuk menghujat. Nah, saya menggunakan Quran surah An-Nahl ayat 125 dan 126. Pertama kita ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya kalaupun mau berdebat dengan mereka dengan cara baik. Tapi terkadang ya namanya kadang manusia Ustadz, ada orang-orang yang memang naik ke atas itu hanya untuk betul-betul menista agama Allah. Nah, disinilah saya belajar kenapa saya kuliah mengambil prodi komunikasi penyiar Islam 3 tahun ini Ustadz. Saya juga pengen mengontrol diri saya secara akademik agar saya
ketika metode yang saya lakukan ini betul-betul ilmiah begitu. Itu tadi kenapa saya pertama saya bertanya kepada mereka siapa nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15. Lalu saya mengkomparasikan semuanya dengan bukan mengkomparasi, membuktikan bahwa Matius 23:15 itu merujuk kepada orang-orang yang adalah orang yang dimaksud Yesus, dan saya tunjukkan kriterianya. Nanti teman-teman Kristen di sini boleh membantah argumen saya dengan antitesis, tapi kalau mereka tidak mampu membantah dengan antitesis, mereka boleh hanya bertanya saja tentang Islam. Bahkan saya wajibkan bagi yang diskusi dua arah dengan saya itu harus sepadan dengan saya. Artinya secara akademik mereka mungkin mahasiswa atau mahasiswi, atau mereka mungkin adalah penginjil atau evangelis yang benar-benar belajar secara serius tentang bidang teologi dan kristologi. Kalau mereka tidak memiliki wawasan seperti itu, mereka hanya boleh bertanya di sini. Begitu metode yang saya terapkan, walaupun saya tidak menutup kemungkinan kalau Ustadz Dery lihat banyak video saya beredar ketika terkadang saya lost control juga, keras kepada mereka karena memang saya sudah berperang pada waktu itu. Karakter orang awam itu. Jadi mereka ya teman-teman ya, Wafan ya, ini Ustaz Yonatan, teman-teman yang hadir di sini apapun agama kalian ya, ya mungkin kalian datang ada yang niatnya untuk iseng aja, ada yang untuk belajar, ada yang untuk menghujat sebagai bazar dan sebagainya. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya semuanya. Semua akan jadi hutang bagi kalian di akhirat kalau kalian naik di sini itu niatnya untuk menghina. Karena kalian berurusan bukan dengan saya, bukan dengan Uni, bukan dengan siapapun, berurusan dengan Allah. Ya, dakwah ini perintah Allah, kita wajib menyampaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kalau nggak mau tinggalkanlah perdebatan meskipun kita benar, itu memang salah satu ini nih. Jadi kalau nanti yang ngomong tuh orang nggak sekolah, orang nggak berpendidikan, ini mute aja atau ini langsung kick aja, dia jangan usah dilayani. Benar, berdebat dengan orang bodoh itu mengeraskan hati, berdebat dengan orang bodoh itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang meninggalkan perdebatan dengan mereka itu fadilahnya besar, pahalanya besar, dijanjikan besar di dalam surga sama Allah. Nggak usah berdebat nih. Jadi kalau dia memang orang mau belajar, ini rangkul dia, ini jelaskan. Kalau enggak langsung di close saja. Jangan bikin kotor nih majelis-majelis orang-orang jahat. Aku yakin ya, semua orang baik, semua orang cerdas, semua orang bersih hatinya, semua orang dermawan akan dapat hidayah, akan jadi muslim semuanya. Aku yakin itu. Dan nanti kan dalam Al-Quran Nabi Isa akan turun ke dunia untuk menjelaskan kalau dia bukan Tuhan, menjelaskan kalau tugasnya kan untuk mengajak seluruh pengikutnya untuk menjadi muslim. Nah, jadi itu janji Allah pasti itu, dan itu nggak mungkin tidak terjadi karena Al-Quran tidak pernah berdusta. Nah, jadi tenang aja nih, yang akan dapat hidayah, yang nggak mau ya kita. Ya makanya ada dua, yang ada yang zimi, ada yang harus harbi, yang harus memang tidak perlu kita urus dia. Ya, yang memang kebencian mereka kepada Islam sangat besar, dan orang-orang kayak gitu jangan dikasih kursi, jangan dikasih panggung, jangan dilayanin, anggap mereka nggak ada, karena itu mereka akan menjadi provokasi dan membuat kita bermusuhan. Kita kan Islami rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh manusia. Jadi kalau orang-orang provokator, orang-orang yang mengajak permusuhan, ya saya yakin Uni semua yang ada di sini meskipun apalagi tapi sangat mencintai semua manusia, semua apapun agamanya, betul. Kita benci dengan kekafiran, bukan orang kafir. Kita benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Benci dengan penyakit, bukan dengan orang sakit. Nah, jadi tugasnya dai dan daiyah ini menyalakan cahaya, bukan bicara penyakit tapi bicara obat. Kita bicara tauhid, bukan bicara syirik. Kita bicara sunnah, bukan bid'ah, bukan bicara salat. Kita bicara salat bukan tentang kemaksiatan, bicara ilmu. Nanti kebodohan hilang, ilmu datang, zikir datang, lalai hilang. Itu dakwah Nabi. Menyalakan cahaya, dan insya Allah majelis ini akan bid'ah sebab hidayah. Beribu-ribu orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin itu saja nih. Selamat berjuang semua. Terima kasih buat Ustadz yang hadir di sini ya, yang sudah ada di hatinya sudah syahadat, jangan ditunda-tunda lagi. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Masuk Islam sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu ya. Terima kasih banyak Ustadz nasihatnya. Semoga saya, Yonatan Nanda, dan teman-teman apologet bisa semakin baik lagi, semakin bil hikmah lagi, semakin istiqomah lagi, semakin lisannya dibaguskan oleh Allah akhlaknya. Amin buat semuanya. Amin. Sebelum saya turun, boleh semua ikuti saya yang apapun agama kalian. Asyhadu. Boleh diikuti kan apa? Asyhadu Allah Nyanyi dulu Ustaz. ilaha ilaha Sama-sama.
Semuanya, apapun agamanya ikuti saja nggak apa-apa. Asyhadu 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 Allah 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 ilaha ilaha illallah 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 wa asyhadu wa 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 asyhadu asyhadu anna 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 Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Yang mengucapkan Allahu ini, Akbar. insyaallah kalimat ini akan mengucapkan baik. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Jadi aku nyanyikan lagu Ustaz Dery satu ya. Orang kaya mati, raja-raja mati, itu ada Tuhan yang mati. Ustaz Dery baru ngomong jangan ini. Nanti kata Ustaz Dery ini mancing ini katanya. Ustaz Dery baru ngasih tahu kita kalau bisa kita itu memberi obat ya. Ini oten yang sakit tambah sakit di tempat kita. Ustaz Dery kasih nasihat supaya oten yang sakit dapat sembuh di sini. Bukan malah kita dia sakit tambah sakit. Oke, kita lanjut ini ada Dewi. Kita lanjut ini Dewi Sibolga bertanya ya. Silakan pertanyaannya diulang kembali. Insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab saya tidak jawab. Ang katanya. Ya lanjut. Apa yang disampaikan Ustaz Dery itu saya sepakat sekali. Kita seharusnya tidak memberikan peluang kepada para penghujat dan penista agama untuk melafazkan lafaz-lafaz hinaan terhadap agama kita. Makanya saya itu teman-teman yang baru pertama sekali masuk di komal kita dan memperlihatkan kebenciannya, saya hanya pertahankan maksimal tuh 5 menit. Ya, kalau dulu mungkin saya pertontonkan kejahatan mereka supaya kalian bisa menilai bahwa beginilah kelakuan mereka. Tapi karena sudah banyak beredar videonya, jadi kita tidak perlu lama-lama memperdengarkan mereka menghujat agama kita. Ambil pertanyaannya, jawab kemudian lalu diturunkan. Insya Allah kita akan bekerja sama seperti itu terus, tidak membiarkan penghujat untuk berlama-lama menghina agama kita. Ya, Dewi Sibolga, silakan. Oke, Dewi Sibolga, kalau tidak ada lagi kita turunkan. Dewi. Oke, Dewi. terima kasih. Halo, dibuka mic-nya dulu. Mungkin nggak bisa buka mic. Teman-teman yang di bawah, kalau bisa teman-teman yang di bawah jangan memancing dengan perkataan-perkataan ya, perkataan-perkataan yang men-trigger mereka menghujat agama kita. Kenapa? Kalau bisa kita tidak men-trigger, karena kalau mereka menghujat agama kita gara-gara triggeran kalian, maka kalian akan mempertanggungjawabkan, kalian akan terhutang di yaumil hisab. Itu maksud Ustaz Dery ya. Maka kondusiflah komentarnya supaya komentar Anda itu semua membangun orang-orang supaya bertanyanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga ilmu yang kita bagikan pada kali ini bukan malah kebencian ya. Saya juga maksudnya saya sudah tidak tertarik teman-teman debat kusir, walaupun terkadang saya terbawa-bawa juga karena membiarkan orang-orang yang dungu atau orang-orang jahil untuk bicara banyak di sini. Makanya saya bilang kalau kalian itu awam, kalian bertanya saja. Kalau kalian berilmu boleh diskusi dua arah sama saya. Seperti itu ya. Di dalam Islam, agama kita ini agama rahmatan lil alamin. Saya justru ingin sekali menghimbau para apologet untuk kita yang berilmu jangan mau debat kusir dengan orang tidak berilmu ya. Kenapa? Memang terakhir saya kalau diskusi dengan orang-orang dungu itu ikut-ikutan dungu teman-teman. Kita ikut-ikutan untuk downgrade. Maka biarkan mereka yang awam bertanya saja, kita menjawab. Dan kalau mereka memang berilmu, tanyakan kapasitasnya seperti yang biasa saya lakukan. Suruh buka kamera, wajib buka kamera dengan saya kalau diskusi dua arah. Wajib buka kamera, wajib menjelaskan kapabilitasnya, dan wajib menggunakan literasi baik bertanya maupun menjelaskan. Itu syarat kalau diskusi dua arah sama Unirifa. Apalagi berdebat dengan Unirifa, syaratnya tentu lebih daripada itu. Harus lebih berilmu daripada Unirifa karena mendebat saya. Tapi kalau jahil tidak boleh mendebat saya gitu ya, karena itu sia-sia. Yaudah kalian menang aja. Tapi kalau kalian yang awam dari kalangan non muslim, kalian naik sini hanya untuk bertanya saja. Seperti itu. Ya, silakan Dewi Sibolga. Oke, turun ya. Kalau tidak bertanya silakan turun. Di sini non-muslim awam diberikan kesempatan untuk bertanya tentang agama Islam dan pemahaman kami tentang agama kalian. Dan kalian non-muslim yang merasa punya ilmu pengetahuan karena memang belajar secara serius, baik teologi,
kristologi, soteriologi, silahkan kalian diskusi dengan saya dua arah. Asal pertama kalian buka kamera, kedua kalian jelaskan kalian mengambil ilmu di mana, dan kemudian kapabilitas kalian jelaskan, dan ketiga syarat diskusi ketika berjalan harus menggunakan literasi yang ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber-sumber tersier, seperti itu ya. Tapi kalau kalian tidak berilmu, kalian hanya boleh bertanya saja. Zolim kiranya kalau kami yang sudah belajar ini harus berdebat dengan kalian yang belum belajar sama sekali. Betul seperti Ustadz Dedi katakan, bisa jadi kalian orang lansia, kalian orang yang tidak pernah belajar, tiba-tiba harus berdebat dengan kami. Kami yang zolim. Ibarat kata kalau lagi MMA, kami yang sudah bertarung bertahun-tahun, tiba-tiba harus menghadapi kalian yang belum pernah push up. Ya, jadi nggak level. Strawberry, mangga, apple, sorry nggak level gitu ya. Oke, garam Cina. Silakan, porsi kalian non muslim di sini. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh diskusi dua arah sama saya, dengan catatan kalian harus membuktikan kalian berilmu. Silakan, Bang Wan, di-mute dulu Bang Wan ya, noise suaranya terdengar ini kencang. Oke, siapa lagi noise ini? Malam Kak Rifa. Ya, selamat malam garam Cina. Anda termasuk orang yang memahami agama Anda dan agama saya, atau Anda awam? Saya cuma memahami agama saya, Kak. No, pertanyaan saya bukan itu. Ya. Anda termasuk orang yang berilmu tentang agama Anda atau agama saya, atau orang yang awam? Saya berilmu dengan agama saya, Kak. Oke, boleh saya tahu mengambil ilmu di mana, sekolah teologi mana yang pernah tempat mengambil ilmunya, nama sekolah teologinya? Privasi Kakak, jangan ditanya ke arah Maaf, situ. kalau begitu tidak boleh diskusi, tapi bertanya saja ya. Maaf, di sini diskusi lintas agama. Jadi kalau tidak mau mengakui diri sendiri berilmu, ngakunya cuma gini loh ya. Saya berilmu, tapi saya nggak boleh ngasih tahu di mana saya. Ya, dari mana saya tahu Anda, dari mana saya percaya Anda berilmu atau enggak? Anda aja tidak menunjukkan. Kalau saya jelas, saya adalah seorang pengambil ilmu di Fakultas Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Prodi Komunikasi Penyiar Islam. Anda bisa menemukan nama saya di PD Dikti Rifayah di Putri. Dan saya sudah menyelesaikan studi saya, insya Allah November saya wisuda. Dan skripsi saya, penelitian saya adalah metode dakwah dengan debat lintas agama, diskusi lintas agama di forum TikTok. Jadi ini diskusi lintas agama ini saya bukan cuma pelaksana dan praktisi, tapi saya juga penelitinya. Nah, Anda, kenapa saya tanya? Kalau Anda hanya ingin bertanya, saya tidak perlu tanya-tanya siapa Anda. Tapi kalau Anda adalah orang yang berharap diskusi sama saya dua arah, saya harus tahu siapa Anda. Kalau Anda tidak berilmu, saya tidak boleh diskusi dua arah dengan Anda. Anda bertanya saja, saya memberikan ilmu, gitu loh. Paham? Oke, silakan. Anda di sini mau bertanya atau mendiskusi dua arah. Diskusi dua arah harus punya syarat dengan saya. Pertama, buka kamera. Kedua, jelaskan kapabilitas Anda. Yang ketiga, Anda harus memberikan literasi kepada saya, baik bertanya maupun ketika menjelaskan. Kalau tidak mampu, bertanya saja. Masa bertanya saja nggak mampu? Silakan bertanya saja. Ya, gini. Anda pilih dulu. Jadi kita tahu nih, Anda mau diskusi dua arah. Diskusi itu pembicaraan dua arah. Bukan cuma saya yang transfer knowledge dan transfer attitude, tapi sebaliknya juga Anda. Tapi kalau Anda hanya bertanya saja, saya punya kapasitas untuk menjawab agama saya. Anda di sini mau ngapain? Mau bertanya saja atau mau diskusi? Diskusi Kak, diskusi. Tapi jangan diskusi syaratnya jangan buka dibatasi. kamera. Jangan Ya, dibatasi. harus dibatasi. Kenapa saya harus diskusi dengan orang awam? Saya 4 tahun mengambil ilmu pengetahuan tentang Islam, tiba-tiba harus diskusi dengan orang yang tidak pernah belajar. Itu kan Hebat dari sekali isi, Anda. itu kan dari isi pemikiran Anda. Apa alasan saya harus mendengarkan penjelasan tentang agama Anda dari Anda? Kalau saya ingin tahu tentang Kristen, Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Kalau saya, bentar, ini namanya udah berdebat. Anda tidak punya kapasitas tapi memaksakan diri untuk bertarung dalam dunia debat lintas agama. Agama saya itu jangan Ya, asal Anda kapasitasnya apa? Kapasitasnya apa? Anda nanya Kapasitasnya sebagai apa? Saya mau diskusi dengan Anda ya. Terus Iya, Anda- syaratnya saya adalah harus menunjukkan kapabilitas dan kapasitasnya sebagai apa?
Sebagai evangelis, pendeta, itu tidak perlu. oh perlu, maaf. Kalau tidak perlu turun aja di bawah. Ya, mau di sini atau mau bertanya saja atau mau di bawah tap layar. Saya mau diskusi dengan Oke, kakak. terima. Saya Ya, bisa buka kamera. mengejar. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kamera dulu. Kita nggak percaya. Maaf, saya nggak percaya sama mulut orang Kristen. Nggak akan pernah percaya seumur sampai mati pun nggak akan pernah percaya dengan orang Kristen. Saya nggak akan pernah menghujat. Itu sudah diulangi oleh RK Joseph. Saya hanya bertanya aja. Nah, gitu dong, ribet banget dari tadi. Ya. Heran orang Kristen ini disuruh bertanya aja mereka sesak napas loh. Aneh. Ya, udah. Oke. Pertanyaan, diam dulu. Ketika kalian Kristen bertanya kepada kami, maka hak jawab ada pada diri kami. Kalian tidak berhak mendebat. Kalian boleh mengelaborasi pertanyaan. Kenapa? Kalau kalian mau mendebat dengan saya, ilmu kalian harus lebih di atas saya. Kalau tidak, kalian nggak berhak mendebat saya. Seperti itu. Dan kalau kalian mau diskusi, harus buka kamera, tunjukkan kapabilitasnya, ngambil ilmu di mana. Kalau tidak punya kapasitas, bertanya saja. Oke? Silakan pertanyaan pertama. Insya Allah kalau saya mampu saya jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya tidak akan memaksa untuk menjawab karena saya bukan mesin Google. Silakan. Pertanyaan pertama. Oke. Kenapa harus ada perdebatan antara agama Muslim dengan Kristen? Oke, saya jawab. Perdebatan itu adalah konsekuensi. Kristen adalah agama misi, Islam adalah agama syiar. Orang Kristen banyak yang mempertanyakan tentang agama Islam. Perdebatan dan perdiskusian itu muncul karena beberapa hal, diantaranya dua hal yang akan saya ungkap di sini. Yang pertama adalah adanya pertanyaan yang harus dijawab, kemudian adanya pernyataan yang harus ditanggapi. Kalau kalian bertanya, otomatis saya menjawab, maka jawaban kami belum tentu kalian sepakati, maka kalian yang mendebat kami. Tapi ketika kalian membuat pernyataan tentang agama kami dan pernyataan kalian keliru, tidak seperti yang kami imani, wajib kami debat supaya kebohongan dan kedustaan yang kalian sebarkan di ruang publik tidak menjadi kebenaran suatu saat. Maka itu adalah alasan kenapa kita berdebat. Sebenarnya kita bisa tidak berdebat asal kalian bisa diajak diskusi. Jangankan untuk berdiskusi dan berdebat, terkadang kalian diajak ngobrol aja susah. Contohnya barusan itu, berapa menit kita buang untuk menyuruh Anda bertanya? Berapa menit tadi? Lama sekali ya, kalau kita hitung mungkin hampir 20 menit. Padahal saya cuma suruh Anda bertanya saja di sini. Tapi panjang kali lebar, harus kemana-mana dulu kita. Susah bicara dengan kalian teman-temanku Kristen. Kenapa? Ya karena kalian punya, di dalamnya itu ada Islamfobia. Mungkin. Saya tidak mengerti kenapa sulit sekali ngobrol dengan kalian. Padahal kami hanya suruh kalian bertanya di sini kalau awam. Kalian tidak diberatkan menjelaskan agama kalian. Kalian tidak diminta dalil apapun kalau kalian tidak mengklaim. Kalian hanya diminta bertanya saja. Kenapa? Karena kami ingin menjelaskan agama kami kepada kalian. Dan itu pun sulit bagi kalian. Nah, itulah kenapa kita berdebat. Kami tidak mendebat kalian dengan keyakinan kalian, tapi kami mendebat apa yang kalian omongkan yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan KBBI, bertentangan dengan isi kitab kalian, bertentangan dengan perkataan Yesus. Kenapa kami debat? Ya karena kami tidak mau penyesatan berada di mana-mana. Penyesatan terus disiarkan, dihembus-hembuskan. Karena kami mengasihi kalian, mengasihi orang-orang di bawah supaya mereka tidak masuk neraka jahanam. Nah, jadi perdebatan itu seperti perang. Menjadi konsekuensi ketika tidak dapat dikondusifkan. Seperti itu. Dan seperti Ustadz jadi katakan tadi, sebenarnya kami harus menjauhi yang namanya perdebatan. Makanya kami mengajak diskusi. Kalau bisa diskusi, kenapa harus berdebat? Kan seperti itu. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Ya, yang saya ketahui kan jauh daripada jauh daripada perdebatan. Bahkan ya di dunia nyata kan sudah ada yang menjadi bukti bahwasanya perdebatan itu berlanjut kepada yang namanya persekusi. Oke, Anda berani membuat sebuah statement bahwa di dunia nyata terjadi persekusi. Sebutkan kasusnya, tunjukkan data-data kasusnya. Saya sudah katakan dari tadi. Bersama saya, kalau berani mengklaim, berani membuktikan. Kalau berani mengklaim tanpa membuktikan, itu namanya menuduh. Jangan tiru langkah-langkah orang yang menjadi inkuisitor zaman dahulu kala, yang menuduh tanpa bukti lalu menghabisi nyawa orang lain. Kalau Anda berani mendalilkan, Anda berani mengatakan sebuah statement di hadapan saya pasti akan minta pertanggungjawaban. Tunjukkan kasus yang pernah Anda alami persekusiannya.
Kasus apa namanya? Siapa tokoh-tokoh orang-orang yang mempersekusinya? Tunjukkan data-data yang bisa kita validasi dan kita verifikasi. Silakan. Kasus apa yang mau Anda bawa? Contohnya yang terakhir ini kan ada di Padang. Coba ceritakan kepada saya kronologis yang terjadi di Padang seperti apa? Apakah betul karena perdebatan atau jangan-jangan karena gara-gara edis? Atau jangan-jangan gara-gara kalian memang membenci agama Islam? Atau jangan-jangan karena kalian mengganggu orang Islam di Sumatera Barat? Kita nggak pernah tahu itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya data kronologis kejadiannya, data yang valid yang diverifikasi oleh polisi Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat. Silakan. Biar kita tahu kalau itu gara-gara berdebatnya lintas agama. Silakan. Makanya saya bilang dari tadi kan, menstatementkan apapun di hadapan saya pasti akan minta pertanggungjawaban, karena bagi kami statement itu harus dibuktikan. Kalau tidak mau membuktikan apa-apa, bertanya saja. Tanggung jawab ada di diri kami. Anda gampang bertanya saja. Nah, saya sudah jelaskan, perdebatan itu adalah konsekuensi. Umat Islam ini diizinkan berperang kalau kami diperangi. Kalau kami diganggu dan diperangi, jangan kalian berharap kami tampar pipi kiri kasih kanan, itu agama kalian. Kami tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, cukup zalim seseorang terhadap dirinya ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Bagi kami boleh membalas setimpal. Tapi lebih baik kami maafkan atau tinggalkan. Karena kami tahu kami lemah. Ya, kalau kamu tampar saya boleh tampar kamu balik. Tapi kalau saya tampar kamu balik, rasa sakitnya harus sepadan dengan yang kamu tamparkan ke pipi saya. Karena saya takut tamparan saya lebih keras, nanti saya diminta pertanggungjawaban di yaumil hisab, maka saya boleh memaafkan kamu. Tapi kami diizinkan untuk membalas. Nah, ketika kalian umat Kristiani sibuk membahas agama kami di ruang publik, kenapa kami tidak boleh mempertanyakan satu pertanyaan lalu mengizinkan kalian bertanya 1000 pertanyaan di Komal ini? Kenapa malah sebaliknya, malah kalian yang merasa tersakiti? Di Komal kalian membahas ayat kami tanpa ilmu pengetahuan, lalu kalian memframing dan menyimpulkan sendiri. Di Komal ini, kami hanya bertanya tentang agama kalian. Siapakah Nabi palsu dalam kitab Matius pasal 23 nomor 15? Kalau kalian tidak mau menjawab, saya tidak paksa. Dan bahkan saya katakan, sudahlah, kalau kalian tidak mampu membahas itu, kalian bertanya saja kepada saya tentang agama saya. Iya, seperti itu. Kakak masuk ke ranah yang kakak nggak ketahui, itu soalnya. Coba. Dari mana kamu bilang, tunggu, alasan kamu mengatakan saya tidak mengetahui, sudah berapa lama kamu kenal saya? Pernah diskusi sama saya? Saya sudah tahu apa yang Anda bangun. Kamu mengenal saya? Anda itu. Oke, kamu mengerti pikiran saya. Metode apa yang kamu gunakan untuk menebak isi pikiran saya? Metode apa namanya? Apa diksi saya, narasi saya, mulai dari tahun 2018 sampai 2025 ini saya berdiskusi, diksi saya yang tidak terverifikasi di dalam kitab Anda yang mana? Yang tidak sesuai dengan data di kitab Anda yang mana? Yang mana? Coba tunjukin. Membahas satu sesuatu, diksi. Membahas sesuatu. Membahas apa? Membahas sesuatu yang tidak kita ketahui, ya, itu bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mendorong orang lain melakukan sesuatu tindakan yang di luar nalar. Dari mana kamu tahu kalau saya tidak mengetahui tentang agamamu? 6 tahun saya berdiskusi, dan kamu tahu nggak? Kalau 6 tahun itu program S1 dan Magister, itu saya sudah lulus S2 loh. Saya tinggal ngambil program doktoral loh. 6 tahun itu saya nggak diskusi dengan orang awam loh. Esra Soru, MYM, Budi Asali. Ya, tinggal saya kejar itu Pak Bambang Nursena sama Ibu Rita Wayu sama Deki Ngadas. Ya, karena mereka tidak mau saja. Albert Rumampak, bahkan pendeta-pendetamu yang bahkan sembunyi dengan akun-akun palsu itu sudah berdiskusi dengan saya. Dan kamu tahu salah satu metode pendidikan yang sangat efektif dalam dunia pendidikan, metode yang paling aktif dan efektif adalah deep dialogue atau diskusi. Saya melakukan itu dengan pendeta Anda, lalu Anda bilang saya tidak tahu tentang agama Anda. Siapa bilang saya tidak pernah bertanya kepada pendeta Anda? Tanyakan kepada Budi Asali siapa si Rifa. Tanyakan kepada Martin Nali siapa si Rifa.
Tanyakan kepada si Esra Soru siapa si Rifa. Lawan saya itu adalah pendeta-pendeta Anda, bro. Lalu Anda bilang saya tidak tahu tentang agama Anda. Saya itu kalau diskusi itu menyiapkan satu materi, saya kaji komprehensif, 2 arah. Bahkan yang saya baca itu jurnal ilmiah. Bagi saya itu tidak ada cerita doktrin. Jadi ketika Anda tuduh tidak memiliki pengetahuan, kenapa justru pendeta Anda ingin diskusi dengan saya? Penatua Anda uti-wati mana berkali-kali ngajak saya diskusi. Para apologet Anda mengemis-kemis minta diskusi sama saya. Lalu Anda bilang saya tidak tahu apa-apa. Sedangkan para apologet Anda, Edis Kudus TV itu sebelum dia memiliki viewer yang banyak, dulu tuh mau minta mati diskusi sama saya, nek-nek sama saya yang jijik dan geli. Tiba-tiba Anda bilang saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya tidak tahu apa-apa, tidak mungkin saya diajak diskusi oleh pendeta-pendeta Anda. Itu artinya mereka memvalidasi bahwa saya mengetahui tentang apa yang Anda, jangan-jangan Anda tidak ketahui. Jadi bro, jangan menilai seseorang kalau Anda tidak kenal dengan orang itu. Tidak baik begitu. Jangan menghakimi ilmu dan keimanan seseorang, karena ilmu dan keimanan seseorang itu bukan hal yang bisa kau lihat dengan mata kepalamu. Ya, jadi saran saya adalah bertanyalah tentang agama saya, yang dasar-dasar agama saya sudah saya kuasai karena saya kuliah di Prodi Komunikasi Penyiar Islam, dan secara autodidak saya pembaca literasi dari kekristenan. Ya, silakan. Saya tidak sedang ingin merendahkan diri Anda. Hargai diri Anda sebagai manusia, tempatkan diri Anda di wawasan, di tempat ini yang kita tambah wawasan. Kalau bisa Anda naik ke Komal ini, bertambah ilmu pengetahuan Anda tentang kitab Anda dan tentang kitab saya. Bukan bertambah kebencian di dalam diri Anda kepada agama Islam. Makanya saya harapkan Anda bertanya, biar saya bantu Anda untuk belajar. Anggap saya teman Anda ketika belajar, bukan saya ingin bertanya. Silakan bertanya. Saya mau silakan. Dari tadi saya tunggu. Sini, itu maksudnya. Jadi dari tadi kan saya tunggu, silakan. Oke, pertanyaan kedua. Gimana caranya membangun perdamaian antara agama umat Islam itu dengan agama Kristen biar harmonis? Baik, bagus. Pertanyaan bagus. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak bangsa bisa membangun orang-orang yang beragama ini agar harmonis? Pertama, jangan ambil istilah-istilah agama orang lain lalu disalahpahami. Hentikan hal itu jahat dan keji. Contoh, mengambil kata Allah lalu mengatakan bahwa Allah adalah Yesus. Tidak boleh, tidak bagus. Jangan mengambil istilah-istilah Islami lalu mencaploknya di dalam agama kalian lalu menerjemahkannya secara salah. Seperti menerjemahkan kata kafir menjadi jahil. Jauh sekali. Menerjemahkan Alkitab menjadi Bible, jauh sekali. Menerjemahkan Rasul yang adalah utusan Tuhan menjadi utusan manusia, itu jauh sekali. Hentikan hal itu. Lalu kemudian jangan pernah menyamar ala-ala Islami untuk mengajarkan agama kalian, dan ikuti SKB 2 Menteri. Jangan menyiarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama walaupun kau berikan mereka indomisasi, pacarisasi. Jangan lakukan itu. Cukuplah dengan agamamu sendiri. Lakum agamamu untukmu, agamaku untukku. Anda di sini hanya bertanya. Saya sudah katakan kalau Anda menanggapi ada kriterianya. Itu kita sudah masuk diskusi 2 arah. Buka kamera, tunjukkan kapabilitas Anda. Anda di sini saya hanya izinkan bertanya saja. Saya menjawab, Anda mendengarkan. Anda tidak terima, silakan turun. Tombol exit gampang sebelah kanan, silakan diklik. Tanda silangnya ada. Ya, saya perlu beritahu di sini bahwasanya kata Allah, ya memang kami salah bagi orang Kristen telah memakai kata Allah di Alkitab. Nah, sekarang kakakku ya, khusus bagi orang Katolik ya, biar biar jelas, TB2 sudah dikeluarkan, yang namanya Allah dan Yosua udah digantikan di Alkitab TB2. Khusus umat Katolik. Oke, khusus umat Katolik. Oke, masih ada umat yang lain kan? Mudah-mudahan kurangnya perdebatan di dunia maya dan di dunia nyata ya. Setelah ini saya juga berharap, bro. Ya. Bro, izin bro. Ya. Saya orang pertama yang akan berhenti berdebat dengan kaum Kristen dan berdiskusi dengan kalian, kecuali kalian yang minta. Kalau memang
Sudah tidak ada lagi umat Kristen yang menggunakan istilah-istilah Islami lalu menyelewengkan maknanya, dan tidak ada lagi misionaris yang melakukan indomisasi, dan tidak ada lagi apologet polemikus Kristen yang mempelintir agama saya. Selagi mereka masih ada, jangan kau harap saya berhenti, saudara. Terlalu banyak permintaan kakak itu. Ya saya sudah memberikan. Oh ya jelas. Saya sudah memberikan satu pengurangan penghujatan di dalam yang Anda sebut tadi, ya, bahwasanya kata-kata Allah di dalam Alkitab ataupun Yesus sudah diganti di TB2. Itu yang bisa saya buatkan. Itu Katolik kan? Keluarnya. Itu Katolik. Gini aja, bro. Kalau Anda ingin betul-betul perdebatan ini berhenti, Anda datangi komal-komal Kristen, suruh mereka berhenti berdiskusi dan membahas agama Islam. Ya, justru saya datang ke sini juga memberitahukan itu. Ya. Saya di sini tidak mendebat agama kalian, kan di sini konteksnya kalian bertanya tentang agama saya. Ya. Ini ada kaitan dengan agama kalian sebenarnya. Cuman terkadang kalian yang naik ke atas ini adalah orang yang sok tahu tentang agama kalian tanpa membaca literasi di kitab kalian. Sayangnya saya tahu. Saya meluruskan dengan memperlihatkan datanya. Jadi di sini konteksnya adalah Uni Rifa ini adalah Bunda Gembala. Bunda yang sangat baik, ingin sekali orang-orang yang tadinya domba menjadi manusia. Makanya gelar saya itu Bunda Gembala. Di sini saya hanya mengizinkan orang awam bertanya tentang agama saya, bukan berdebat dengan saya. Makanya kan saya tidak izinkan kamu debat dengan saya, toh. Jadi setuju. Jadi saya tidak bahas kitab kamu. Setuju dengan ini pernyataan kakak tadi itu, bahwasanya kakak akan berhenti dan semua kita orang Muslim akan berhenti jika kata-kata Allah itu yang kami pinjam selama ini diganti di dalam Bible, ya kan? Oh jelas, itu salah satunya. Masalahnya yang kamu bilang tadi di TB2, dan sayangnya kata-kata nama Tuhan saya masih ada di dalam kitab kalian, di versi-versi lainnya. Ini contohnya. Nama Latin Tuhan saya masih ada di sini, Dek. Sorry ya. Jadi saya nggak bisa diam saja gitu loh. Ya itu kan tugas kakak lah menghapusnya. Oh ya sudah, jangan ngatur-ngatur saya. Kamu jangan kamu pengen saya berhenti berdebat lalu saya pula yang disuruh mengatur-ngatur. Ini lucu saudara kita ini. Tadi kan udah Kalau gitu kamu berarti tidak mau diskusi. Silakan turun aja ke bawah ya. Masih banyak orang yang ingin diskusi dengan saya. Kamu turun saja ke bawah. Ruang ya. Iya dong. Iya, sehat selalu. Nggak usah nonton diskusi lintas agama kalau nggak sanggup ya, Dek ya. Kasihan sekali terguncang keyakinannya, kasihan sekali ya. Itu adalah korban dari kejahatan orang Kristen sendiri yang merendahkan agama Islam, yang mempolemikkan agama Islam, ketika bangkit para apologet ini mengembalikan kepada mereka semuanya dengan cara diskusi lintas agama yang terguncang saudara-saudara kita seperti garam Cina tadi. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita Kristen ketika menghujat agama Islam, mereka sedang menyiksa saudara-saudaranya yang awam. Kalau kita tidak tersiksa, kenapa? Justru umat Islam dengan adanya perdebatan lintas agama semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang sadar bahwa pentingnya thalabul ilmu. Kembali kita kepada kewajiban kita, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita bersama. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi dan tidak gampang ditipu-tipu. Begitu. Kalau kita kebalikan, justru dengan dialog ini banyak umat Islam yang semakin belajar. Nandar ingin belajar bahasa Inggris, Bang Faruk ingin belajar bahasa Arab, Goldian ingin kuliah, dan Mesiah insya Allah memfasilitas mereka dengan pembiayaan yang disupport oleh banyak para kontributor kita, salah satunya Bang Wan dan Bang Milo dan juga Mak Cia dan yang lain-lainnya. Inilah bedanya kualitas kita. Kalau mereka semakin berpolemik, semakin kacau balau hancur. Mulailah penyalipan karya siapa sampai detik ini masih dipertentangkan. Kalau kalian maju semakin banyak bicara, semakin bentrok internal kalian. Kalau semakin kami banyak bicara, semakin berilmu, semakin terang bagaimana Islam itu, semakin mudah dipahami Islam itu. Apalagi ketika orang-orang yang menjelaskannya adalah orang-orang yang paham dengan ilmu mantik, menjelaskan dengan rasional, menjelaskan dengan ilmu pengetahuan. Gini kami umat Islam, bukannya kami ketakutan dengan diskusi lintas agama. Justru dengan adanya diskusi lintas agama, kami mampu membuktikan kebenaran Islam sebagai agama yang benar, Al-Quran sebagai kalam ilahi, Rasulullah sebagai utusan Tuhan yang benar. Begitu kami. Itu ada kebanggaan tersendiri bagi kami. Makanya, ketika kalian mulai melakukan perbuatan keji kepada kami, kalian tunggu saja sebagian dari kami bangkit
untuk mengembalikan apa yang kalian lemparkan kepada kami, sehingga kalian, saudara-saudara kalian yang awam, terkencing-kencing semuanya sampai ketakutan. Ngapain bahas agama kami? Ngapain bahas agama kami? Kenapa? Karena terguncang imannya. Apa selama ini yang nggak pernah kalian baca, kami bacakan dan kalian tahu. Selama ini kalian tidak boleh bertanya sama pendeta. Di tempat ini kalian bebas bertanya, dan kami memberikan kalian edukasi. Seperti itu, ya. Keren kan Komal ini? Keren dong. Mesiah.org, salah satu program yang insya Allah bersama-sama untuk mensupport para apologet agar semakin upgrade value-nya naik, baik kesehatannya, baik finansialnya, baik ilmu pengetahuannya. Nah teman-teman, support komunitas Mesiah.org supaya para apologet itu bukan hanya cakap dalam bernarasi, tapi cakap dalam ilmu, sehat fisik dan jasmaninya, mereka olahraga dan dimampukan secara finansial untuk olahraga, dan mereka makan makanan yang sehat, mampu membayar wifi. Di program Mesiah.org yang kami cover adalah kebutuhan, bukan keinginan kalian. Seperti itu, ya. Alhamdulillah kemarin 10 Komal telah kami transfer 350.000 per orang untuk mendapatkan tunjangan wifi. Salah satunya adalah Komal Jonathan Nandar. Dengan support teman-teman semua, sekitar 45 orang yang ada di grup kontributor dan beberapa orang yang tidak mau masuk di grup kontributor adalah mampu insya Allah memberdayakan para apologet semakin semangat, semakin bersemangat dan istiqomah dan bil hikmah, semakin mengupgrade value mereka. Seperti itu, ya. Baik, kita sapa lagi. Tante Mika silakan disapa. Jangan aku semua yang ngomong. Halo, Sekalipun selamat malam Bang Jeb. Bang Jeb. Oke, tidak ada jawaban. Izin saya turunkan. Piton, silakan. Kamu mau bertanya tadi, silakan bertanya. Iya. Halo, selamat malam. Malam. Ya. Selamat malam Bang Piton. Sebentar. Sebutkan nama, agamanya apa, dan motivasinya ke sini mau ngapain, silakan. Aku kepingin tahu dan kepingin mau tahu di antara berdebat Islam sama Kristen gitu loh. Ya, sebutkan nama, agamanya apa, lalu motivasinya sudah barusan, nama dan agamanya siapa apa. Nama saya Jerry. Agama Pak Kristen. Jerry, selamat datang di Komal Islam, agama Kristen. Oke Pak Jerry, selamat datang di Komal Islam, di mana Komal ini berusaha mengedukasi publik dalam kaidah iman, di mana kita bisa berdiskusi dua arah. Jikalau Anda bisa memenuhi syarat-syarat dari saya, tapi kalau Anda tidak mampu memenuhi syarat-syarat, diantaranya open camp dan juga punya kapasitas, Anda hanya boleh bertanya saja tanpa perlu membantah. Kalau Anda ingin membantah, harus ada antitesisnya. Monggo silakan. Dan tidak semua pertanyaan Anda pasti saya jawab, karena saya bukan Google, tapi saya ibu gembala yang juga punya keterbatasan. Saya tidak memiliki kewajiban menjawab pertanyaan Anda, tapi saya harus menjawab kalau saya mengetahui. Tidak boleh menutup-nutupi kenyataan, dan kebenaran itu tidak boleh disimpan-simpan. Seperti itu. Silakan Bang Piton. Oke, makasih Ibu. Ibu, saya cuma mau nanya, yang mujizat kita untuk di orang Kristen, membelah laut ada, air anggur dari apa ini menjadi anggur ada, tapi mujizatnya dari Allah itu apa? Yang mujizatnya dari Allahnya itu apa? Itu saja pertanyaan saya. Bahwa semua orang Kristen dan Muslim mungkin juga udah tahu bahwa Musa membelah laut. Nah, yang sekarang saya mau tanya, dari Muslimnya itu apa? Ada kata. Silakan. Saya boleh luruskan dulu ya. Pertama, Allah tidak butuh bermukjizat. Allah itu berkehendak dan berkuasa. Mukjizat itu dari kata jaza, artinya melemahkan. Ya. Jadi sebentar, saya belum selesai menjelaskan, makanya saya bilang kalau saya menjelaskan jangan dibantah kecuali Anda mengerti. Kan Anda belum mengerti. Mukjizat itu tidak diperuntukkan untuk Tuhan. Mukjizat itu untuk hamba Tuhan. Pembuktian kalau dia itu hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Musa itu bukan Tuhan sehingga bermukjizat. Di dalam Islam itu yang bermukjizat bukan Tuhan. Tuhan itu berkuasa dan berkehendak. Mukjizat itu adalah kelebihan kepada para nabi dan utusan Tuhan untuk membuktikan kalau dia datang dari Tuhan.
Nah, kalau Anda tanya mukjizat Nabi Muhammad, Anda akan menemukan 101 mukjizat Nabi Muhammad, bahkan bukunya Anda bisa baca dan beli. Judulnya adalah 101 mukjizat. Ya, ini saya tunjukin sebentar. Ya. Sebentar ya, Bro. Makanya bersabar, Bro. Saya kan belum selesai. Di-mute dulu, nanti saya kasih Anda kesempatan untuk menanggapi. Aku kan cuma nanya. Saya sedang klik dulu, sabar, Bro. Iya. Sabar ya. Di-mute dulu ya, Bro. Iya. 101 mukjizat, 1001 mukjizat Nabi Muhammad. Sorry. Kita lihat di sini, teman-teman, bukunya silakan Anda baca dan beli sendiri. Kalau Anda nggak punya uang, biar saya bantu belikan dari Tokopedia, dan tolong tunjukkan alamat Anda kalau Anda tidak mampu beli buku ini ya. Nih. Dari Dr. Mustafa Murad, judulnya adalah, bahkan di sini 1000 mukjizat Rasulullah. Jadi terlalu panjang kalau 1000-nya saya sampaikan di sini. Tapi sebelumnya saya harus luruskan. Sebentar, Bro, sebentar, Bro, sebentar dulu, Bro. Ini kenapa sih orang Kristen ini kalau di sini nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Saya sudah bilang dari tadi, Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda bukan untuk membantahi saya, bukan untuk mengkritisi saya, karena saya di sini Bunda Gembala. Saya sedang mau menjelaskan kepada Anda yang keliru. Ya Allah, Robi, kayak gini lah kalau jadi anak Tuhan ya. Susah gitu diajak ngobrol ya. Itu kenapa kita berdebat, teman-teman. Karena susah diajak ngobrol orang ini. Pertanyaan saya, Saya suruh Anda mendengarkan dulu. Saya lagi menjelaskan. Kalau Anda bertanya tentang mukjizat Nabi Muhammad, ada banyak bukunya. Kalau Anda bertanya tentang mukjizat Allah, Allah itu bukan bermukjizat, tapi Allah itu berkuasa dan berkehendak. Kenapa Tuhan harus bermukjizat? Ngapain? Yang bermukjizat itu adalah manusia. Musa manusia, Abraham manusia, Yakub manusia, David manusia, Solomon manusia, Yeshua manusia, Nabi Muhammad manusia. Kenapa Tuhan saya bukan manusia? Yang bermukjizat itu adalah manusia. Aduh, Makjan, ini kok orang Kristen ini begini banget ya. Tolonglah Mika, kau handle dulu Mika. Nggak usah ini. Mika, sorry. Saya tidak terbiasa bicara dengan orang yang dikuasai roh-roh kegelapan. Saya dari tadi paling tidak suka ketika berbicara itu diganggu sama suara-suara lain. Kalau takut ya udah nggak usah berdebat. Kalau naik berdebat, bukan takut, lebih ke jijik. Turun aja di bawah ya, biawak di bawah aja ya. Jangan, kan saya sudah bilang kalau tidak bisa menjadi manusia. Bentar. Kalau tidak bisa menjadi manusia di Komal ini, kan kami tidak paksa Anda naik ke sini. Jangan sampai kesalahpahaman Anda terkait mukjizat itu Anda lemparkan kepada kami umat Islam, lalu kami harus mengikuti kesalahpahaman Anda. Di dalam agama Islam, Tuhan itu tidak bermukjizat. Mentang-mentang Tuhan Anda bermukjizat, Anda paksa Tuhan kami bermukjizat. Tuhan kami ngapain bermukjizat? Orang Tuhan kami yang membuat Tuhan Anda bermukjizat. Tuhan Anda itu bisa bermukjizat gara-gara Tuhan kami. Nabi kami bermukjizat gara-gara Tuhan kami. Lalu Anda suruh Tuhan kami bermukjizat. Ngapain Tuhan kami bermukjizat? Tuhan kami itu berkehendak dan berkuasa. Salah satu kuasa Tuhan saya membuat Tuhanmu bisa bermukjizat. Kenapa kau halang-halangi saya menjelaskan ini, brotherku? Kalau takut mendengarkan kenyataan kan bisa turun. Ya, kalau saya bukan takut sih, lebih ke jijik sih. Lebih ke jijik ketika saya lagi menjelaskan tentang keyakinan saya, tapi orang Kristennya nggak ngerti, malah kejang-kejang. Padahal yang menjelaskan agama saya adalah saya sendiri gitu loh. Ya, kalau kalian mau membantah, pakai ilmu, bukan dengan narasi kalian yang salah kaprah itu. Ya, jadi apa yang perlu saya takutkan? Mohon maaf. Sedangkan kalaupun pendeta kalian, Paus Vatikan itu datang ke sini, andai dia bisa bahasa Indonesia, saya akan lebih senang ngobrol dengan dia ketimbang dengan kalian yang awam. Yang buka Komal di sini saya. Apa alasan saya takut dengan kalian? Oh, mungkin maksud kalian saya takut sama, oh kalau maksudnya ialah saya takut dengan kalian dalam artian saya takut dengan anjing gila, saya takut dengan orang gila. Ya mungkin Anda yang ketiga yang saya takuti. Mungkin dalam takut seperti itu ya. Oke lah, saya akui. Ya, saya akui saya takut dengan Anda. Karena ada dua yang saya takuti, ditambah Anda sekarang jadi 3. Pertama, saya takut dengan anjing gila. Kedua, saya takut dengan orang gila. Yang ketiga, saya takut dengan Anda. Ya, seperti itu. Ya, silakan Asran, apa yang mau tambahkan?
Nasran bukan mau menambahkan, cuma Nasran kayak merasa miris. Padahal Uni baru saja mengatakan bahwasanya itulah pentingnya mengerti terminologi bahasa sebelum mengimplementasikan ke dalam agama Anda. Bahkan pemaknaan mukjizat saja Anda tidak tahu. Peletakan mukjizat saja Anda tidak tahu. Anda paksakan harus kepada Tuhan. Udah disinggung sama Uni tadi sebelum Anda naik ke sini. Anda kan sudah mendengar. Uni udah bilang akan damai kita. Anda kata apa? Yang pertama, ya, agama Anda itu tidak lagi mengambil terminologi bahasa kami dan mengimplementasikan di dalam agama Anda dengan kesalahpemahaman Anda, dengan ketidaktahuan Anda, dengan ketidaktahuan para dedengkot agama Anda. Udah dijelaskan sama Uni tadi. Akar kata mukjizat, kalau misalkan kita merujuk kepada terminologi bahasa, mukjizat itu maknanya melemahkan bukti pertolongan Tuhan dengan melemahkan dia, dengan memberikan pertolongan daripada Tuhan. Lantas Tuhan dilemahkan, andai kata Tuhan bermukjizat, siapa yang melemahkan Tuhan? Makanya pentingnya memakai otak yang rasional. Kalau misalkan nggak paham tentang terminologi bahasa, nggak usah sok pinter, nggak usah sok ngekeh gitu. Kayak kasihan lo Ibu Gembala ini. Lagi ya. Gak apa-apa, Bunda Gembala sudah biasa. Tapi Bunda Gembala kalau lagi bicara itu, kalau dipotong memang Bunda Gembala agak sedikit erosi ya. Aku udah tua ya. Kalau orang tua seperti Bunda Gembala ini malah sedikit gampang marah. Ya. Kalau Si Hasan Mika jadi moderator giliran pasien-pasiennya kayak gini dia ada kabur. Ya Mika emang nggak bertanggung jawab ya. Ya. Perhatikan teman-teman ya, si Mika tidak bertanggung jawab. Ini harusnya tuh lawannya Bang Mesia ini. Tapi Bang Mesia dia pun kabur mencret. Diam-diam aja dia dari tadi. Kenapa Bang Mesia nggak ikut campur? Takut kena denda dia. Oke, kita naikkan lagi ya. Nama-nama yang memang sudah memperlihatkan penghujatan kita nggak perlukan teman-teman ya. Sakit hati ke Cordoba dapat denda 200. Itu karena nggak mau beliin aku rok tadi. Itu kalau poin SIM-nya nggak diambil lagi. Kalau diambil poin SIM-nya habis sudah. Ya udah, masih ada yang harus disyukuri. Alhamdulillah tidak diambil SIM-nya. Baik. Oke, Rara King. Oh, turun. Ini tanya ini Ben Abraham ini agamanya apa nih? Assalamualaikum Abang Da, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut semua. ya, yang non-muslim aja ya, yang muslim nggak usah naik ya. Yang muslim tidak perlu naik. Kenapa? Karena biarkan teman-teman kita yang non-muslim, mereka yang bertanya tentang keyakinan kita. Kalau Anda yang sudah paham, nggak perlu. Ya, jangan-jangan Anda yang ngajarin saya. Halo Pak Roni Harsa, perkenalkan nama, agama, dan motivasi kesini ngapain, silakan. Oke. Bentar ya. Aduh, saya harus hapus dulu ya beberapa nama Islami, saya hapus dulu ya. Yang ada nampak Islaminya saya turunkan. Halo Pak Dodi. Itu aja admin lainnya juga Uni biar dibantu nanti. Ya boleh. Yang Kristen ketik 1 biar kami naikkan. Kalau yang Islam nggak usah. Halo Pak Dodi. Mungkin terpejet ya, terpejet ini guys. Oke, saya close dulu, saya hapus dulu semua permintaan naik ya, biar kita tahu permintaan naik yang baru.
nama-nama yang sudah merendahkan dan menistakan Rasulullah atau nama-nama yang menistakan Tuhannya orang lain tidak perlu dinaikkan. Ya, kita harus berusaha menjadikan diskusi ini semakin beradab dan semakin bermartabat dengan cara istiqomah dan bil hikmah. Kalau tidak sekarang, kita aktualisasikan kapan lagi? Mau menunggu kita perang dunia ketiga? Ya, jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Waduh, makin banyak yang minta naik. Oh, ini ada Kristen kayak ini. Halo Pak Indra Heliantus. Halo Pak Indra. Aduh, ada musik Pak ya, sorry. Pak, noise banget di situ Pak. Kalau ingin berkontribusi dalam dialektika lintas iman, cari tempat yang sepi dulu ya Pak, yang tempat yang kondusif, biar kita tidak terganggu Pak. Karena di sini banyak telinga yang mendengarkan, takutnya nanti mereka terganggu nanti. Ya. Buat teman-teman yang di bawah, ya. Sorry Mika. Al-Fatih malah kepencet, aku mau mencet si Mika, malah Al-Fatih yang ke ini. Udah gantian Mika, aku mau istirahat ya. Mika. Kalau misalkan nggak ada slow button ya udah asalan turun aja. Kalau misalkan nggak ada slow button ya udah asalan turun aja. Jadi istirahat aja. Ini mau istirahat. Turun juga ini dia. Ya mau istirahat. Main perjalanan. Assalamualaikum. Oke. Salam. Assalamualaikum. Ya. Oke, teman-teman yang di YouTube, mungkin closing statement terkait tema Matius 23 nomor 15 ini. Sebenarnya banyak tema, saya akan mengembalikan model diskusi tema-tema inti yang akan kita bahas kembali. Tema-tema lama akan kita angkat kembali. Matius 23:15 ini salah satu ayat di dalam kitab suci umat Kristiani yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Di sini Yesus menegaskan, celakalah kalian yang membawa agama kalian kemudian menyeberangi lautan dan menjelajah daratan dan menjadikan orang yang ikuti agama kalian itu lebih jahat daripada kalian. Kita harus tahu agamanya agama apa, karena kalau tidak ada agama ini secara sejarah yang datang dari orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pengikutnya jadi lebih jahat daripada si penyesat ini, maka di sini konsekuensinya Yesus jadi berbohong. Seperti itu, karena Yesus menceritakan bahwa akan ada nih orang-orang yang membawa agama baru. Agama ini akan disiarkan kemana-mana dan pengikutnya adalah orang terjahat sepanjang masa, dan yang membawa karena tokohnya harus ada, agamanya harus ada. Kalau tidak pernah terdeteksi selama sejarah, sepanjang sejarah tokoh dan agama ini, ya berarti Yesus itu berbohong. Paham kan maksudnya? Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya 2 akun, saya akan turunkan 1 akun ya, karena untuk biar tidak memakai banyak slot, mungkin saya turunkan yang di Facebook 08 dulu. Gak apa-apa nih, gak usah nih, biar nggak ditombak, biar Serajian turun, soalnya saya juga mau tidur. Biar ini aman 1 akun ini mah, biar nggak ditombak. Tahu sendiri kan, sekarang udah banyak kali tombak. Naikin aja saran turun. Ya Mika. Baik, assalamualaikum jami'an. Kita temenin aja Mika itu. Kita kalau tentang di atas aja. Enggak, soalnya nanti akun ini cuma 1 ini. Di atas aja. Enggak, akun Nasran. Allahu Akbar. Akun Nasran ini kan cuma 1, ntar ditombak. Bukan unikan. Akun ini banyak, maksudnya nanti kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya tentang Islam, dengar dulu. Kalau ada yang mau bertanya tentang kapasitas dia tentang fikih, tentang kaidah, ya asal maju jawab. Nah, biar Nika yang atur. Karena Uni mau istirahat, Uni mau bobo. Ya. Natama Inggris. Ini pun mau rungkat kayaknya ini. Ini dulu ya. Nah, Uni mau istirahat. Enggak, dia masih Nandar masih ini, kata Nandar, kita memang seperti itu. Sesi saya itu sebenarnya sudah lebih 22 menit. Saya itu cuma 2 jam sebenarnya. Si Nandar ini udah, dia harus bayar saya itu 2 jam 1 hari harusnya Nandar ya. Ini tengok 2 jam. Ya. Ini ya Nandar ya. Monyong, lihat ini ya. Ini sudah melampaui yang tertulis ya. Nih. 2 jam 22 menit ya, 2 jam 23 menit ya. Sebenarnya saya cuma 2 jam di sini ya.
Nah, abis itu gantian sama yang lain gitu loh. Ada Mika, ada Bang Ben, ada Asran di sini. Kenapa? Karena Bunda Gemala sudah semakin tua. Jadi Bunda Gemala harus bobok cantik cepet biar mukanya nggak mengkerut. Ya, mana tahu nanti ada ya itulah ya nanti ya. Apa komika? Ya. Baik teman-teman yang di YouTube udah 2 jam 23 menit, cukup panjang lama. Nanti biar nggak sia-sia kuotanya, dapat poin-poin apa yang disampaikan tadi, semoga bermanfaat. Kita closing statementnya adalah Matius 23 nomor 15 menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Siapakah tokoh tersebut? Apa nama agamanya? Nah, silakan sebutkan namanya, sebutkan nama agamanya, lalu tunjukkan bukti-bukti faktual bahwa merujuk kepada itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Dadah semuanya. Sehat-sehat selalu yang di YouTube. Kita close yang di YouTube dulu. Bye-bye. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.